Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia menggagalkan penyelundupan 7 kg sabu asal Tuau, Sabah, Malaysia yang dikemas dalam kopi dan susu kemasan. Ada dibongkar, ternyata di balik Milo dan satu lagi Nescafe ya, itu tuh Milo dan Nescafe itu terdapatlah barangnya. Saya cek, saya lihat barangnya ini, nah ternyata emang betul-betul saya yakinkan ini sabu. Namun kami perlu pada saat itu kami koordinasi ke pihak kepolisian, artinya sebelum 1x24 jam saya limpahkan pada hari berikutnya. Selamat datang di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Unit 623, Wasti Wira Utama. Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan terletak di ujung utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini adalah sebuah hasil pemekaran wilayah yang sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu pada negara bagian Sabah dan Sarawak. Terletak di ujung utara dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terhitung terdapat ribuan patok perbatasan yang tersebar di sepanjang perbatasan Kabupaten Nunukan dengan negara Malaysia. Letak patok perbatasan kerap kali berubah. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor alam, seperti hilang akibat tertimbun longsor, ataupun bergeser dikarenakan pergeseran permukaan tanah. Kabupaten Nunukan menjadi jalur lalu lintas moda transportasi yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat kedua negara. Oleh karena itu, padatnya jalur perbatasan kerap kali menjadi kesempatan bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi barang ilegal dan terlarang ataupun tindak kriminal lainnya. Pemerintah Indonesia melalui instansi TNI Angkatan Darat membentuk Satuan Tugas atau Satgas Khusus yang kini telah beroperasi kurang lebih selama 15 tahun untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan kedua negara. Satuan tersebut adalah Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, di mana setiap satuan TNI Angkatan Darat bergantian dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas Pamtas. Khususnya pada episode cerita militer kali ini, yang dimana kini tengah diemban oleh Batalion Infanteri 623 Bakti Wira Utama, Batalion Infanteri di bawah Komando Korem 101 Antasari, Kodam 6 Mula Warman. Setiap satuan tugas yang ditugaskan sebagai Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia tidak serta-merta menempati markas dan pos-pos perbatasan dan menjalankan operasi. Akan tetapi, dimulai dengan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah operasi. Masyarakat Kabupaten Nunukan ini kan kental dengan adat dan budaya, ya, berbagai macam adat dan budaya. Di Sebatik sebagian besar adalah mayoritas adalah suku dari Bugis atau dari daerah Sulawesi sana. Kemudian di sini imbang antara Tanah Tidung, Tanah Toraja, kemudian Bugis. Kemudian di pulau yang Kalimantan Besar, daerah Sungai Ular, Simanggari sampai dengan Lumbis dan Krayan,
sebagian besar adalah suku Dayak dengan budaya-budaya yang berbeda-beda. Nah ini pun anggota kita sejak awal sudah dibekali tentang budaya-budaya mereka. Kita ingatkan mereka waspada bahwa di sini selain hukum negara yang diakui atau yang ditegakkan oleh kepolisian oleh pemerintah daerah, ada juga hukum-hukum adat yang masih sangat kental sekali. Salah-salah kena denda kita. Segala rasa lelah akan semua yang dilewati segera terbayar lunas atas sambutan yang diberikan oleh masyarakat suku asli yang menyambut kedatangan Satgas Pamtas Yonif 623 Bakti Wira Utama. Untuk hal-hal menarik banyak ya Mas, khususnya ini kan mereka dari berbagai macam suku. Ada Toraja, ada NTT, ada Kupang juga. Jadi mereka banyaklah untuk kegiatan-kegiatannya itu bercanda gitu. Kami juga kadang bermain sama mereka di pos ini. Itu aja sih Mas. Nah, kami berterima kasih kepada Bapak Dangen beserta Pak Dangi dan rombongan kiranya bisa sampai di Kecamatan Noris Hulu dengan selamat, dan perlu kami sampaikan juga kepada motoris kami yang sangat tangguh, tidak kalah dengan motoris dari Noris Hulu. Jadi kami satu kali saja tadi naik di buatan kemundur kembali, jadi saya perlu lari mengejar. Tiga kali langsung saya terkejut. Baru datang langsung terkejut 3 kali. Ada hal-hal yang antara saya terharu dan kaget. Yang pertama, saya juga tidak nyangka kalau materi sangat seperti ini. Jadi bayangan saya pada saat tinjau medan kemarin, saya mendarat di mana? Di pojok sana itu langsung jalan ke pos. Nggak tahu kondisi sebelah sini. Itu sudah hampir 15 tahun kita TNI menjaga perbatasan ini, ya khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan. Dulunya satu satgas tergelar dari mulai Sebatik sampai dengan di wilayah Malino sana. Namun sudah kurang lebih 3 tahun terakhir, sekarang terbagi menjadi 2 satgas, sektor barat dan sektor timur. Kebetulan Batalion 623 ini sekarang berada di sektor timur, yaitu di wilayah Kabupaten Nunukan. Tugas keseharian kami yaitu melaksanakan patroli patok di sepanjang garis perbatasan RI Malaysia. Patok itu wajib kami patroli untuk memastikan apakah patok itu bergeser, rusak, ataupun hilang. Setelah itu kami melaporkan ke komando atas. Untuk tugas selanjutnya yaitu saya dengan anggota melaksanakan sweeping untuk memeriksa kendaraan yang melintasi pos untuk melihat apakah mereka membawa barang ilegal ataupun tidak. Tugas kami di sini mencari barang seperti miras ataupun narkoba bentuk sabu-sabu. Kemudian tugas yang kedua, kita melaksanakan pencegahan kegiatan-kegiatan ilegal. Ya, kita lakukan dengan teknik sweeping. Ya. Kegiatan-kegiatan ilegal yang dimaksud adalah penyelundupan, kemudian human trafficking, kemudian juga barang-barang terlarang, ya baik itu senjata api, narkoba, kemudian juga miras. Itu adalah bagian dari tugas kami. Kita beberapa waktu yang lalu, kita sudah hampir ada 7 kejadian ya penangkapan narkoba. Yang kalau kita total jumlah tangkapannya yaitu berupa narkoba jenis sabu-sabu itu hampir 7 kilo 6 gram sekian. Itu hasil narkoba. Kalau miras hampir 800 botol. Berbagai macam jenis miras. Kemudian senjata api baik itu yang kita amankan dari hasil sweeping maupun yang kita peroleh dari
Masyarakat secara kesadaran menyerahkan kepada kita itu totalnya ada 8 pucuk senjata. Nah itu kita kalau tolak ukurnya hasil. Kemudian keberhasilan yang lain adalah kita berhasil menyelesaikan tugas pokok patroli patok itu dalam jangka waktu 5 bulan 6.489 patok semuanya selesai. Dalam jangka waktu hanya 5 bulan Mas. Dari total waktu kita 9 bulan tugas, 5 bulan selesai. Sebagai batalion infanteri, setiap anggota tentu saja telah dilengkapi kemampuan dasar seorang prajurit seperti kemampuan tempur, mencari, mendekati, dan menghancurkan sasaran. Akan tetapi di momen penugasan khusus seperti ini, setiap prajurit diharuskan mempersiapkan dan memiliki skill-skill yang dibutuhkan dalam operasi militer selain perang. Adalah kemampuan sebagai tenaga medis, di mana pada setiap pos pengamanan perbatasan ditempatkan 2 anggota yang memiliki kemampuan tersebut. Begitu pula tenaga pendidik, yang setiap pos ditempatkan masing-masing 2 orang. Orang-orang ini kita siapkan juga bersertifikat Mas. Ya, sertifikatnya sertifikat dari provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Kemudian juga kemampuan-kemampuan penerangan, kemampuan-kemampuan publikasi, kemampuan bangunan. Itu anggota saya hampir juga dari tiap-tiap kompi itu punya kemampuan-kemampuan yang pertukangan. Bahkan setelah di sini kemampuan itu tidak berhenti di situ saja. Kemampuan bertambah lagi. Ya, personil-personil intelijen dihadapkan dengan masalah, ternyata dia juga berkembang. Dengan peralatan-peralatan yang kita punya, kita tambahkan metadetektor, kita tambahkan peralatan-peralatan yang sifatnya pendeteksi narkoba. Kemudian juga kita punya stasiun radio. Akhirnya anggota juga dipaksa untuk memiliki kemampuan-kemampuan sebagai penyiar radio, sebagai alat-alat publikasi. Ya, saya kira kemampuan-kemampuan itulah yang kita terus kembangkan, walaupun selama penugasan harapan saya ya anggota juga tidak berhenti di situ kemampuannya, terus meningkat.